Kadang-kadang ya, karena seorang ayah itu sudah memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan rumah, memberikan segalanya untuk istri dan anak-anak. Kadang ada sifat sewenang-wenangan yang itu namanya KDRT. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati alim ulama, minyak mamah, cerdik pandai, Gundokan Duong. Yang saya hormati kedua keluarga besar, baik keluarga besar calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Dan yang saya hormati kedua calon mempelai, yaitu saudara Piandri. Panggilannya siapa? Pian dan Indrawati, panggilannya Iin. Dan Pian dan Iin yang insya Allah di antara kita Pian dan Iin yang paling bahagia malam hari ini, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kegiatan ijab dan qabul pada malam hari ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk membaca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan tersebut dapat memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beranjak ke proses ijab dan qabul, alangkah baiknya untuk saudara Pian dan Iin meminta restu kembali kepada orang tua masing-masing, memberikan kalimat-kalimat terbaik, memohon izin, restu dan lain sebagainya, agar kedua orang tua Pian dan Iin meridhoi, merestui dan mendukung langkah Pian dan Iin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang mana menurut para ulama yang namanya pernikahan adalah ibadah terpanjang umat manusia. Maka kepada mempelai laki-laki ya, kepada Pian terlebih dahulu untuk mendatangi orang tua. Alhamdulillah. Selanjutnya saudari Iin untuk mendatangi kedua orang tua. Dia ni apa yang dia? Nangis ni anak. Alhamdulillah didukung ya Pak, support
proses perencanaan rumah tangga dan Lagi kurang. karena yang namanya rumah tangga ini kadang lurus-lurus, kadang agak belok sedikit, kadang naik, kadang turun. Maka apa peran orang tua? Fa'aslihu baina akhwaikum, dan damaikanlah ketika ada yang sedang berselisih, sehingga apa? Mereka berdua kembali ke jalur sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebelum masuk ke proses ijab dan qabul, mohon izin untuk aku bacakan yang namanya rukun nikah. Di dalam kompilasi hukum Islam, rukun nikah ada 4. Yang pertama adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Di sini saudara Tiandri, betul, alhamdulillah. Dan yang kedua Indrawati, betul, alhamdulillah. Dan rukun nikah yang pertama telah terpenuhi. Rukun nikah yang kedua adanya wali nikah. Wali nikah di sini adalah ayah kandung Bapak Cundiari, ya, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Dan rukun nikah yang kedua telah terpenuhi, serta rukun nikah yang ketiga adanya 2 orang saksi yang adil, yang mana kedua orang saksi ini bukan hanya bersaksi di hadapan kita sekalian, melainkan mereka akan bersaksi pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yaitu yang pertama Bapak Effendi. Bapak Effendi dan Bapak Hermansyah. Silakan. Dan syarat sahnya ya sebagai saksi nikah adalah diangkat oleh wali nikah. Jadi kepada Bapak untuk bersalam kepada keduanya untuk mengangkat sebagai saksi pada pernikahan anak Bapak malam hari ini. Alhamdulillah, dan rukun nikah yang ketiga telah terpenuhi, serta yang terakhir yang akan kita saksikan bersama adalah proses ijab dan qabul. Dan adapun yang di depan kita, di hadapan kita sekalian, ada mahar ya, mahar yang akan dipersembahkan Tian kepada Iin ya. Seperangkat alat sholat sudah dicek ya, sudah dilihat, sudah dicoba, cocok. Baru tinggal dipakai nanti ya. Sebab yang namanya mahar yang berbentuk batang adalah harapannya untuk digunakan sebagai amal jariah bagi seorang suami, sehingga ketika sedang sholat ataupun sedang melakukan ibadah yang lain, ngaji ataupun yang lain sebagainya, gunakan mahar ini. Dan kalau udah rusak, minta tambah lagi ya. Ada apa usah malu-malu, karena ini adalah hak dari pihak perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maharnya bisa dipikirkan dulu, sudah disaksikan. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya adalah proses ijab dan qabul ya Pak. Mau kita langsung bacakan khutbah nikah atau langsung ijab qabul? Latihan dulu Pak. Sudah diajarin untuk teks ininya. Sudah ya Pak. Silakan Pak untuk bersalam. Duduknya tawar kan? Ya tahiyat. Lagrogi. Ayo. Nah. Langsung boleh kita latihan dulu ya. Oh, kata-katanya coba. Iya. Iya ayah. Aku nikahkan anak kandungku berarti kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat. Dijawab dulu.
Pakai ini ya. Aku terima nikah. Kalau nikah dan kami ada nikah aja apa apa. Aku terima nikah, nikah aja nikah. Indrawati dengan maharnya seperangkat alat sholat. Ya. Menikahkan anak kandungku Indrawan kepadamu dengan mahar perangkat alat sholat bayar atau tunai? Tunai aja. Jadi kalau tunainya sudah disebutkan sama Bapak, langsung disambung ya, nggak usah nunggu. Tunai. Aku menikahkan anak kandungku Indrawan kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Indrawati dan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Kita ini ya mohon izin kepada ulama, kepada yang membacakan khutbah nikah. Selanjutnya dilanjutkan hijab dan kubur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa'lamu anna nikaha sunnatu min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisaa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Mari kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untuk saudara Pian dan syahadat. Alhamdulillah, untuk saudara
Alhamdulillah, aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Para Aku nikahkan anak kandungku kepadamu aku nikahkan anak kandungku Indrawati kepadamu, maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Risiko dengan maharnya. Iya. Aku nikahkan anak kandungku Indrawati kepadamu, maharnya seperangkat alat sholat tunai. Indrawati dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Icon sobat mahar tuh dengan dengan Aku nikahkan anak kandungku Indrawati kepadamu dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Nikah Indrawati dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma rzuqna sakinata mawaddata wa rahmah khususan baina Fiyatri wa Indrawati ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna sakinata mawaddata wa rahmah khususan baina Fiyatri wa Indrawati ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna sakinata mawaddata wa rahmah khususan baina Fiyatri wa Indrawati ya
Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah telah sah pernikahan antara Bian dan Iin. Selanjutnya kepada saudara Bian selaku suami untuk membacakan terima kasih. Yang sini pada malu. Saya berjanji haji bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Indrawati Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Menurut ajaran Islam, kepada istri saya tersebut saya menyatakan cinta sebagai berikut. Apabila saya satu melakukan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 memberikan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak terima dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan agama. Maka apabila tuntutannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Pasaman 18 April 2025. Suami Gandri. Ya, sudah paham maksudnya ya. Ini nomor 3 nih. Ya, pesan dari Allah. Apa nomor 3 isinya? Badan dulu jasmani saya. Ya, jadi ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ayat 33 ya. Ini ayat yang atasnya berbicara tentang bagaimana seorang ibu memberi anaknya selama 2 tahun. Dilanjutkan wa 'alal mauludi lahu ya. Dan kewajiban seorang ayah yaitu memberi makan dan memberi pakaian dengan cara yang bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya kadang-kadang ya, karena seorang ayah itu sudah memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan rumah, memberikan segalanya untuk istri dan anak-anak, kadang ada sifat kewenang-wenangan yang itu namanya KDRT, sehingga agak tersinggung sedikit langsung berhitung ataupun langsung hal yang tidak diinginkan. Maka ini penting ya. Yang namanya nafkah itu adalah kewajiban. Ya. Kalau yang namanya kewajiban, tidak usah diminta, langsung dikasih, karena itu adalah hak dari seorang istri dan anak-anak nanti. Itu adalah haknya nafkah, dan itu yang paling utama. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan ya, Rasulullah bersabda, lebih baik ya 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluarga daripada 1 dinar yang engkau infakkan kepada fakir dan
miskin atau kepada jihad fisabilillah. Artinya lebih utama apa? Yaitu kewajiban kita di rumah dengan istri dan anak. Maka penting ini dijaga. Dan juga yang paling penting lagi apa? Yang namanya nafkah adalah sesuai kemampuan, karena dilanjutkan, dan Allah tidak membebani ayah tersebut melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka ini peran perempuan. Terkadang kalau ada ya perempuan ini memang macam-macam, dikasih banyak, pelayanannya luar biasa, tapi ketika dikasih sedikit langsung pelayannya berbeda. Padahal harusnya sama. Sebab yang namanya nafkah pian ini hanya sebagai perantara, sementara yang memberikan adalah Allah. Sehingga ketika seorang istri menghina nafkah, berarti dia menghina pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kompilasi hukum Islam ini, hukum yang ditulis oleh MA ya, Mahkamah Agung, untuk kitab bagi kita semua ya, tentang pernikahan, bab nikah itu juga istri menerima dengan sukarela, dengan ikhlas nafkah yang diberikan suami. Artinya sedikit ataupun banyak diwajibkan untuk ikhlas, untuk menerima seberapapun yang dikasih dari suami. Kenapa demikian? Karena yang namanya sumber rezeki ketika dalam berumah tangga itu ada di istri, di perempuan. Semakin ia ridho, ikhlas dalam kondisi apapun, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan melalui pian, sehingga nanti keluarga yang lain, istri dan anak-anak dapat keberkahan. Dan itu saja dari kami, bukan dari KUA, dan mudah-mudahan kita doakan bersama yang namanya keluarga pian dan iin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tanda tangan. Banyak ya, karena laki-laki itu dengan selesainya penandatanganan berkas pernikahan ini, maka telah sah pernikahan antara Santri dan Indrawati
baik secara hukum agama maupun hukum negara sebagai seorang suami dan istri, dan berhak melakukan kewajiban dan haknya selayaknya peran sebagai suami dan istri maupun nanti sebagai ayah dan ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf dari kesalahan. Selanjutnya penyerahan mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.